Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Rawahu Ahmad. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, ghanimatu majalis dzikri al jannah. Ghanimah hasil, keuntungan. Ghanimah majalis dzikri, dari majlis zikir, al jannatu jannah, surga. Rawahu Ahmad. Ghanimatu majalis dzikri al jannah, jadi keuntungan atau hasil yang didapat daripada majlis zikir al jannah, yaitu surga. Al ghanimah, ghanimah itu apa? Ma ya'khudhuhul mujahid fi sabilillahi min mukhallafatil harb. Ghanimah ini artinya sesuatu yang bisa diambil oleh seorang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala dari rampasan harta perang. Itu ghanimah namanya, keuntungan. Jadi sesuatu yang bisa diambil dari hasil peperangan, itu ghanimah. Harta rampasan perang yang bisa diambil oleh orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ghanimah. Jadi kalau kita perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian musuh kita kalah, apa saja yang dibawa sama musuh kita itu sudah jadi harta rampasan, diambil aja. Seperti waktu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin, ketika orang-orang musyrikin kalah, seperti di peperangan Badar, ya, ghanimah hasil rampasan perang yang dibawa oleh orang-orang musyrikin karena mereka kalah itu diambil sama kaum muslimin, kemudian dibagikan kepada al-mujahidin, kepada orang-orang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang ikut berperang. Yang tidak ikut perang nggak dapat, ya. Yang tidak ikut perang nggak dapat. Jadi di sini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita, ya, sudah tidak ada kesempatan atau belum menemu kesempatan untuk jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa mendapatkan ghanimah dengan cara hadir kepada majelis zikir, menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, ya, baik itu baca maulid, baik itu pembacaan rotibul haddad, atau baca apa saja, istighosah, yang penting di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghanimah itu sesuatu yang bisa diambil bagi orang yang berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala dari harta rampasan perang. Baik, majalis, apa yang dimaksud dengan majalis? Jam'u majlisin wa huwa maudhi'ul julus. Jadi tempat duduk, majalis, majlis. Majalis, tempat duduk atau tempat yang digunakan untuk duduk di situ. Adzikri wa athana 'alallahi wa tirdadu ismihi ala sabilil ibadah. Jadi kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan majelis zikir, yang mana di majelis tersebut digunakan untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari majelis zikir adalah majelis ghaflah, kumpulan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan-kumpulan, riungan-riungan buat mengerjakan sesuatu yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kumpulan-kumpulan, ya. Kumpulan-kumpulan ghaflah itu. Di ghanimatu majalisud dzikir, ghanimatu majalisud dzikir al jannah. Hasil dan keuntungan daripada majelis zikir adalah surga. Surga. Makna anna, bahwasanya man yahduru majalisud dzikir, orang yang menghadiri majelis zikir, wa yuwadhibu 'alaiha, kemudian dia mengistiqomahkan, merutinkan terhadap hadir majelis zikir, imtala qalbuhu khasyatan wa khaufan, maka hatinya akan dipenuhi dengan rasa takut minallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala.
wazdada fi muraqabatil maula subhanahu, dan akan bertambah di dalam wawasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazdad, dan bertambah di dalam muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dafa'u dzalika ila kathrati ta'at, maka dia akan mengakibatkan orang tersebut untuk memperbanyak mengerjakan taat. Wal iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu, maka orang tersebut mustaqarruhu fil akhirah jannatil ridwan, maka orang tersebut tempat di akhirat yaitu surganya yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bi barakati majalis dzikri, dengan keberkahan majlis zikir. Jadi itulah makna daripada hadis ghanimatu majalis dzikri al jannah. Keutamaan hadir majlis zikir rutinan atau majlis-majlis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Tetapi dengan catatan orang yang hadir kepada majlis zikir wa yuwadzibu 'alaiha, harus istiqomah. Kalau hadirnya sesempatnya itu belum maksimal. Orang yang menghadiri majlis zikir secara mudawamah, secara mudawamah dan istiqomah, selalu hadir. Selagi tidak ada alasan yang benar-benar tidak bisa untuk menghadiri, maka dia akan hadir terus. Alasan apa saja, selagi masih bisa dilawan alasan tersebut, dia akan hadir terus. Itu orang-orang yang mudawamah, yang istiqomah, muwadhabah. Sekarang kalau hujan sedikit, jadi alasan gak hadir majelis ilmu karena hujan. Kalau di musim hujan berarti gimana? Bakalan hadir majelis zikir kalau hujan dijadikan alasan. Pusing dikit, nggak hadir majelis zikir, padahal keutamaannya itu sangat besar. Seperti kita ini sekarang sedang di majelis zikir, ya, sedang di majelis zikir, karena kumpulan yang sedang kita hadiri ini pada saat ini tidak luput dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bacakan asma Allah, ya, kemudian kita sudah bersolawat kepada Rasulullah, kemudian yang dikajinya juga adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan majelis zikir, ya, majelis zikir, tempat atau riungan kumpulan-kumpulan yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sebab perkumpulan itu, kenapa akan menyebabkan dia akan mendapatkan surga? Karena hasil yang dia dapatkan dari hadirnya majelis zikir itu, dengan secara benar-benar dia istiqomah di dalam memperhatikan hadir terhadap majelis zikir, itu akan terpenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah. Yang dia dapatkan dari majelis zikir itu apa? Yang dia dengarkan kalimat Allah, kalimat Rasulullah, mau'izatul hasanah, yang mana tiga-tiga ini itu yang akan menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, akan menyebabkan diri orang tersebut akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di tempat mana lagi yang bisa didapatkan ini? Ayo, nyari di mana? Dengar nama Allah, dengar nama Rasulullah, dengar mau'izatul hasanah. Di mana? Kita nyarinya di mana kalau bukan di hilaquz zikir, kalau bukan di majalisul zikir, kalau bukan di majalisul ta'lim, majalisul ilm? Di mana lagi kita akan mendengarkan nama Allah, mendengarkan nama Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Ya di tempat-tempat seperti ini. Maka dengan itulah orang yang sering, rutin, ya, bukan sekali dua kali, sekali, ya, besoknya nggak hadir lagi, besoknya nggak hadir lagi, enggak. Ini maksudnya yang rutin. Maka dengan tiga perkara ini, ya, dia akan terpenuhi hatinya khasyatan wa khaufan minallah, akan tumbuh di dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu akan bertambah di dalam dirinya muraqabah kepada Allah, lebih mengenal Allah. Soalnya setidaknya minimal kita akan mendengarkan di kumpulan-kumpulan seperti ini itu adalah tentang keagungan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hati kita akan tumbuh muraqabah. Tahu muraqabah? Muraqabah ini selalu merasa diri ini diawasi sama Allah, dilihat oleh Allah. Makanya Ibnu Athaillah ditanyakan oleh muridnya, ya Imam, ma hiya afdalu ta'at? Taat yang paling afdal itu apa? Maka dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah, muraqabatul haq fi dawamil awqat. Merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dawamil awqat, dimanapun, kapanpun, di mana saja, selalu dilihat oleh Allah. Merasa diri selalu diperhatikan oleh Allah. Ya.
selalu diri ini dilihat oleh Allah. Kita udah merasa gitu belum? Belum. Soalnya kalau udah merasa nggak berani kita ngerjain maksiat. Soalnya dilihat sama Allah. Setiap kita mengerjakan maksiat, walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tapi Allah Rabbul Alamin melihat kita. Ketika kita mau maksiat, nggak ada orang. Lihat kiri kanan nggak ada orang. Yang ke atas nggak ada orang. Ke bawah nggak ada orang. Sepi orang. Tapi yang akan menahan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Khauf, rasa takut kita kepada Allah, dan muraqabah, merasa diri ini walaupun tidak ada satu makhluk pun yang lihat, ya, walaupun siapa saja yang tidak ada melihat kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Itu namanya muraqabah. Makanya Imam Ibn Athaillah mengatakan paling afdolnya taat itu merasa diri diperhatikan sama Allah. Dia akan mendapatkan rasa muraqabah itu di tempat seperti apa? Ya di tempat majalis zikir. Ya. Nah, dari rasa takut kemudian muraqabah yang dia dapatkan dari majelis-majelis zikir itu akan menyebabkan perasaan-perasaan tersebut akan mendorong dirinya untuk lebih banyak mengerjakan taat. Tertarik, ya. Karena hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Muraqabah. Perasaan-perasaan tersebut akan mendorong orang itu untuk lebih banyak mengerjakan taat. Wal iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih akan condong mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sedikit perbedaan ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir tersebut, minimal kita pulang dari majelis tersebut masih teringat apa yang kita dengar itu. Ya. Minimal kita masih teringat apa yang kita dengar dari majelis zikir tersebut. Oh, tadi ini tausiah yang kita dengarkan ini tentang apa? Tentang keimanan, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendengarkannya secara jelas dari orang yang benar-benar mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan tausiahnya. Maka itu akan berpengaruh di dalam kehidupan hati kita. Ingat, mau ada perbaikan di dalam beribadah. Cuman yang jadi permasalahan lama atau tidaknya perasaan itu. Kadang yang baru nyampe rumah masih ingat, besoknya sudah lupa lagi, biasa-biasa lagi, takutnya biasa-biasa lagi. Ada yang 2 hari teringat terus, masih takut kepada Allah, setelah 2 hari biasa lagi. Makanya perlu mudawamah, perlu muwadhamah, dan perlu istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis zikir. Nah, orang yang akan terpenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendorong dirinya untuk mengerjakan taat, mengerjakan ibadah, maka orang tersebut fayakunu mustaqarruhu fil akhirah jannatil ridwan. Maka pasti ya tempatnya nanti di akhirat yaitu surga. Makanya ghanimatul majalis dzikir al jannah. Jadi ini sebenarnya ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ghanimatul majalis dzikir?" Ya Rasulullah, apa sih hasilnya hadir majelis dzikir ini? Maka Rasulullah menjawab. Jadi ini tuh hadis jawaban Rasulullah kepada salah satu sahabat yang bertanya. Jadi sudah diwakilan sama salah satu sahabat. Nah, sekarang kita sering menghadiri majelis zikir, bertanya, apa sih manfaatnya majelis zikir itu? Maka sama Rasulullah dijawab, manfaat dan hasil keuntungan yang didapat bagi orang yang hadir majelis zikir adalah surga. Kok bisa surga? Itu disebutkan ini sababiahnya. Ya. Jadi tidak langsung surga gitu. Tidak. Yang menyebabkan dia masuk surga itu kenapa? Dari hadir majelis zikir. Pertama, hatinya akan dipenuhi rasa takut kepada Allah. Yang kedua, dia akan merasa lebih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan inilah yang akan menyebabkan dia beribadah, banyak-banyak beribadah dan mengerjakan taat, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini pastilah nanti di akhirat ditempatkan di dalam surga. Ya kalau hadir majelis zikir kemudian tidak ada perubahan, yang maksiat masih tetap maksiat, yang melupakan Allah masih tetap melupakan Allah, tidak ada perubahan sama sekali, ya bukan itu maksudnya. Tetapi orang yang bisa meresapi, mengamalkan apa-apa yang dia dengarkan dari majelis zikir tersebut. Fayakunu mustaqarruhu fil akhirah jannatir ridwan bi barakati majalis zikir. Bi barakati majalis zikir, dengan keberkahan majelis zikir. Ifadatul hadis, ya. Manfaat dari hadis yang bisa kita ambil. Al-has ala huduri halaqatil ilm. Anjuran untuk menghadiri kumpulan-kumpulan yang membahas tentang ilmu. Seperti ini, halaqatul ilm. Anjuran ala huduri halaqatil ilm.
anjuran-anjuran untuk menghadiri majelis ilmu, ya, majelis zikir, supaya kita lebih semangat lagi untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Soalnya imbalannya apa? Surga. Yang kedua, bayan annama yajnihil mu'min min majalis zikir huwa maghfiratudz dzunub wa takfirus sayyi'at. Menjelaskan bahwasanya apa yang akan didapatkan oleh seorang mukmin daripada hadir majelis zikir adalah maghfiratudz dzunub, pengampunan daripada dosa-dosa, wa takfiris sayyi'at, dan penghapus daripada kejelekan-kejelekan, wa rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yaj'alahu min ahlil jannah, yang akan menyebabkan dirinya termasuk golongan-golongan penghuni surga. Jadi keuntungan yang didapat daripada majelis zikir itu surga. Kenapa? Pertama, dosanya akan diampuni, kejelekannya akan dihapus, dan akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan mereka dijadikan sebagai ahlil jannah, penghuni surga. Ya, paham dong? Kita baca bareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikri al jannatu, rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikri al jannatu, rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikri al jannah, rawahu Ahmad. Itu hadis yang ketiga.